Teman-teman semuanya, kita mulai dari nyamain persepsi dulu deh gitu ya. Hybrid working itu apa sih maksudnya? Hybrid ya, kerja hybrid. Berarti ada gabungan antara in person, jadi kita kerja ketemu langsung sama teman kita di kantor, dan juga yang remote. Remote itu berarti yang berjauhan, yang berjarak, jadi tidak ketemu secara langsung. Nah, pada saat pandemi dulu di awal, kita tuh full remote. Kenapa? Karena memang oleh pemerintah dilarang perusahaan itu membuka kantornya untuk karyawan, kecuali ke perusahaan-perusahaan yang memang esensial, dianggap esensial. Jadi itu diperlukan untuk keberlangsungan Indonesia dan masyarakat. Jadi kebanyakan dari kita sebenarnya nggak esensial. Jadi kita sempat kerja full remote. Nah, sekarang ini muncul tren, tadi Mbak Retno juga sudah sempat sampaikan ya, bahwa hybrid working yang kemudian jadi pilihan utama. Dan yang menarik adalah trennya itu ternyata push-nya, dorongannya itu dari karyawan. Jadi kalau perusahaan sih kayaknya sih kebanyakan ya, kalau dari risetnya kebanyakan pengennya sih semuanya kembali ke kantor deh gitu. Kenapa? Karena lebih mudah dimonitor katanya, karena mungkin juga karena udah kadung nyewa kantor kali ya, sayang kalau nggak diisi ya, dan lain sebagainya alasannya. Tapi yang menarik adalah kenapa kok karyawan kok nge-push pengen ini supaya habit working. Teman-teman mungkin pernah nonton video saya ya. Apple, Google gitu ya. Itu tuh maksa semua karyawannya untuk masuk kantor gitu. Termasuk di Tesla ya. Tapi karyawannya nolak. Nah, ini menarik nih gitu. Untuk kita bahas. Sebenarnya bagus nggak sih habit working itu? Ya. Dan kalaupun misalnya bagus, apa prasyarat yang diperlukan bagi kita organisasi untuk bisa mengadopsi habit working itu? Ternyata bahkan Apple pun, ya si Tim Cook nih, bosnya Apple pun, dia ngomong bahwa kita tuh masih eksperimentasi urusan habit working ini gitu. Jadi sebenarnya sih bukan hanya Apple ya, kita semua itu lagi eksperimentasi. Ya, bentuk habit working yang paling pas itu yang kayak gimana sih? Nah, terlepas dari ada perusahaan yang udah merasa dapat nih ya, oh kayaknya habit working yang cocok di tempat gue nih begini nih. Ada perusahaan yang masih belum gitu ya. Ada sebagian perusahaan yang habit working-nya itu cuma sekedar memindahkan kerjaan yang biasanya di kantor ke rumah, nggak ada perubahan apapun juga gitu ya. Tapi ada yang bahkan mengubah pola kerjanya, cara kerjanya. Dia gunakan teknologi untuk itu. Nah, setiap perusahaan beda-beda, teman-teman. Nah, sejauh mana habit working itu pas untuk diaplikasikan? Banyak faktornya. Faktor yang pertama adalah budaya organisasi itu sendiri. Gitu. Budayanya memungkinkan nggak untuk kita bisa melakukan hybrid working? Ada sebagian ada di kantor, sebagian ada di rumah, sebagian ada di kafe, sebagian mungkin ada di dimanapun mereka berada. Culture-nya mendukung apa enggak? Leaders-nya, para pimpinannya itu, dia sudah menyesuaikan nggak pola kepemimpinannya di tempat kerja sehingga memang membuat hybrid working itu bisa bekerja dengan baik. Karena kalau leadernya masih memimpin timnya, mengelola kerjaannya masih dengan cara yang lama seperti dulu, itu niscaya kan, Mbak. Kemudian ada faktor apa lagi? Teknologi. Nah, sejauh mana teman-teman sudah mengadopsi teknologi untuk memungkinkan adanya kolaborasi jarak jauh? Apalagi pengaruhnya? Yang mempengaruhi ya jenis kerjaan teman-teman semuanya. Ya, ada yang jenis kerjaannya itu memang memungkinkan untuk hybrid working, ada yang enggak. Ya, oke. Nah, malam hari ini saya ingin nganterin untuk bisa mancing diskusi nanti ya di belakang ya. Jadi saya nggak akan ngomong terlalu dalam, tapi mudah-mudahan cukup untuk kemudian memancing pikiran teman-teman semuanya untuk mengeksplorasi. Ya, kira-kira di kantor gue pas nggak ya hybrid working ini ya? Kalau seandainya nanti akan dilakukan hybrid working, bagusnya kayak gimana modelnya ya? Dan sebagai pemimpin, apa yang harus saya siapkan dalam diri saya supaya nanti tim saya, organisasi saya bisa jalankan hybrid working sehingga menghasilkan produktivitas yang tertingginya. Gitu. Ya, oke. Jadi selagi saya sharing ini, selagi Pak Wahyu sharing ini, tolong teman-teman semuanya langsung refleksi diri, ya, pada kepemimpinan teman-teman dan juga pada organisasinya teman-teman semuanya. Oke, ini ngomongin remote working ya, sebenarnya banyak yang sanksi terus terang. Ya, kenapa kok sanksi? Karena sebagian dari kita berpandangan bahwa yang namanya karyawan itu akan kurang produktif kalau dia kerjanya di luar kantor. Nah, ada yang punya pikiran begitu tuh. Kalau mau produktif ya di kantor lah. Ya. Kemudian juga ada sebagian kita yang berpikir bahwa yang namanya karyawan tuh harus dimonitor terus menerus, diukur kinerjanya, jangan dilepas gitu aja. Nanti malah
gelewer kalau orang Jawa bilang, nanti ujung-ujungnya targetnya nggak tercapai, kita susah lagi ngejarnya. Nah, dua pemikiran ini ngebuat gagasan hybrid working itu menjadi menakutkan, menjadi berat untuk dilakukan. Ya gimana jalanin habit working kalau aku nggak ngeliat orangnya, kalau orangnya nggak ada di kantor, kalau aku nggak bisa tahu dia lagi ngerjain apa, aku nggak bisa ukur hasil kerjanya kayak gimana gitu. Gimana itu bisa naikin produktivitas? Nah, kalau kita lihat datanya, ini tadi Mbak Retno udah menyampaikan ke teman-teman semuanya ya, khususnya yang ini nih, yang tadi Mbak Retno tadi sampaikan ya. Jadi ternyata kalau dari risetnya disebutkan bahwa yang memberikan radical flexibility untuk kerja, jadi bebas sok, mangga mau kerja di mana aja boleh, di kantor boleh, di rumah boleh, di kafe boleh, di mana aja boleh gitu. Itu ternyata lebih tinggi tingkat high performance. Jadi cara bacanya gini teman-teman. Kita bacanya dari kiri aja deh. Dari angka 36% itu ya. Kan di satu perusahaan itu dia menerapkan kerja normal 9 to 5 di kantor, maka jumlah karyawan yang masuk kategori high performer, jadi kinerjanya bagus gitu ya, kinerjanya tinggi, itu 36%. Jadi dari 100% karyawan, 30%-nya high Izin Coach Indra, sepertinya jaringannya ya, kurang baik nih. Iya, saya masih di set. Di bagian mana yang saya keputus tadi? Oke. Dari 36% nih Coach, cara bacanya. Oke, baik. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi cara bacanya adalah diteliti di satu organisasi. Ketika organisasi itu karyawannya bekerja 9 to 5 dari jam 9 pagi sampai 5 sore di kantor full, maka jumlah karyawan yang masuk kategori high performer, kinerjanya tuh tinggi, itu 30%. Nah, ketika dilihat lagi di kantor yang karyawannya, dia boleh kerja dari kantor, jelas, jam 9 sampai jam 5 boleh, tapi juga diberikan kebebasan. Mau nggak di kantor juga boleh. Where, ya, jadi tetap jam 9 sampai jam 5, boleh di kantor, boleh di mana aja. Ternyata jumlah karyawan di perusahaan yang seperti itu, yang high performer, naik lebih tinggi, 7%. Ya, jadi 36% tambah 7%, berarti 40 berapa persen? 43%. Ya. Nah, ketika dicek lagi ke perusahaan yang lain, yang dia boleh kamu mau kerja di kantor boleh, di mana aja juga boleh. Bahkan dari sisi waktu, mau dari jam 9 sampai jam 5 boleh, mau di luar jam itu di jam yang lain, nggak sok boleh. Dibebaskan juga. Bukan cuma di mana, tapi kapan mengerjakannya. Naik lagi. Jumlah high performernya, tambah 3%. Bahkan di perusahaan yang bukan cuma sekedar bebas kerjanya di mana, kapan waktunya, tapi jumlah yang dikerjakan. Hari ini dia jumlahnya banyak, besok jumlahnya agak dikit, emang nggak sok lah. Kamu atur sendiri load kerja kamu gitu ya. Naik lagi 9%. Sehingga totalnya jadi 55% gitu ya. Jadi yang radical flexibility yang dibilang oleh Mbak Retno tadi adalah perusahaan yang menerapkan hybrid working yang membebaskan karyawannya boleh kerja di mana saja, kapan saja, dengan jumlah yang diatur sendiri. Pokoknya ujung-ujungnya gue pengen lihat hasilnya. Nah, jumlah karyawan yang high performernya itu paling tinggi justru ketika perusahaan itu menerapkan radical flexibility. Ya. Nah, ini ada lagi nih yang sebelumnya. Berarti nanti kalau suara saya menghilang lagi, kabarin lagi ya. Dan saya mundur. Oke. Nah, ini ada data yang lain. Jadi teman-teman lihat nih ada dua pasang data ya, yang warnanya salem atau salmon ini ya, yang warna gelap itu, dan ada yang warnanya agak terang gitu ya. Yang kiri itu, pasang yang kiri ada 48, ada 35, ini high discretionary effort. Jadi jumlah karyawan yang menunjukkan upaya ngoyo kerjanya gitu ya.
Itu namanya high discretionary effort. Ternyata yang fully remote, ya, yang warnanya gelap itu 48%. Jadi ketika karyawan itu kerjanya remote, justru dia lebih banyak menunjukkan kerjanya ngoyo dibandingkan yang tidak pernah remote, 35%. Nah, gitu cara bacanya. Yang kanan, high enterprise contributions. Sejauh mana dia benar-benar berkontribusi kepada perusahaan. Yang fully remote lebih banyak ternyata kontribusinya dibandingkan yang tidak pernah remote. Nah, dengan ini maka sebenarnya harusnya sih kita nggak perlu ragu ya akan the power of remote working. Ya. Atau ya kalau dibuat yang agak sedikit lebih mild ya, nggak bener-bener radikal harus remote, ya hybrid lah. Ada yang di kantor, ada juga di rumah. Harusnya ini udah proven gitu loh, datanya begini kok. Gitu. Tapi realitanya teman-teman di lapangan, perusahaan-perusahaan yang menerapkan hybrid working tidak selamanya mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi. Nah, itu dia masalahnya. Dan ini yang jadikan alasan kenapa akhirnya sebagian perusahaan tuh kan nggak bener kan hybrid working, balik lagi ke dulu lagi deh. So, di mana problemnya gitu? Yang pasti problemnya bukan pada hybrid working-nya. Karena udah proven kok, kalau lu bener hybrid working-nya, hasilnya kayak gini bagus. Kalau bener, aku kasih contoh aja, misalnya nggak usah jauh-jauh di Cias, di perusahaan kami. Ya. Sebelum pandemi, kita udah flexible working hours. Di kantor cuma 4 jam, sisanya bebas mau kerja di mana aja. Begitu masuk pandemi, pemerintah bilang semuanya harus work from home. Nggak ada masalah bagi kita. Kita udah biasa gunakan collaboration tools digital, kita udah biasa flexible working hours, ya udah semuanya kerja dari rumah. Dan selama pandemi, ketika kita sama sekali nggak pernah ketemu karyawan selama hampir 2 tahun pada saat itu, kita saling nggak pernah ketemu, nggak ada yang masuk kantor. Justru kinerja kita itu 3 kali lipat. Jumlah proyek yang kita jalankan 3 kali lipat. Jadi bagi kami udah buktikan sendiri, kalau kita bener jalanin hybrid working-nya, atau bahkan fully remote working, radical flexibility, bisa. Cuman sekali lagi sayangnya, banyak perusahaan itu pengen ya hybrid working, nggak tahu caranya. Atau budayanya nggak mendukung. Gitu. Atau tidak disupport dengan sistem yang mendukung. Akhirnya justru lebih banyak bikin susahnya dibandingkan berikan manfaatnya. Nah, di waktu ini saya coba sedikit perlu ya, semuanya bisa bukan pola hybrid yang paling pas. Nanti silakan kita tanya jawab di belakang. Oke, sebelum masuk ke sana, ini aku list jenis pekerjaan yang itu pas banget lah kalau hybrid working gitu. Jadi tidak semua jenis pekerjaan itu cocok di hybrid kan, apalagi di fully remote kan. Ya, yang cocok tuh yang ini, yang administratif, ya pekerjaan kantoran, yang pekerjaan kreatif, desain, teknologi, programming, sales, marketing, education, training, bahkan R&D pun juga bisa di hybrid kan. Kalau yang nggak cocok dengan hybrid yang kayak gimana Mas Indra? Yang 3 ini nih, yang memang kerjaannya itu membutuhkan kehadiran fisik gitu kan. Kerja di pabrik gitu ya, kan harus fisik gitu sebelum nanti diganti robot ya. Construction dia ngebuat bangunan ya harus ada orangnya dong gitu. Healthcare ya, kalau dokternya dari rumah ya mungkin bisa telemedicine, tapi operasinya gimana? Ya kita belum menggunakan tele operation ya. Yang berhubungan dengan customer langsung ya, hospitality ya, yang di hotel gitu ya, atau retail yang ada di mall, dia jualan SPG gitu, atau pekerjaan yang menggunakan equipment atau fasilitas tertentu ya. Nah, kalau memang ini kerjaannya kita setiap hari, memang kita hubungannya sama customers, kita harus ada di kantor kayak di manufacturing, kita ada di butuh equipment ya jangan hybrid lah gitu ya. You guys have to stay, lu di kantor karena memang lu dibutuhkan di sana gitu ya. Ya kayak pilot lah, kalau pilot agak susah juga ya kalau bawa pesawat terbang tapi di rumah gitu ya. Oke, jadi intinya adalah kita perlu bijak juga bahwa kalau dalam satu organisasi ingin menerapkan hybrid working, bukan berarti semua. Oke, hilang lagi sepertinya Coach. Ya. Sudah terdengar di saya, betul ya Mbak Tiwi ya? Iya, lagi menghilang Pak Indranya. Baik, kita tunggu sebentar. Ya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu rekan-rekan semuanya boleh juga jika siang sudah Oke, hilangnya di bagian mana? ya, hilangnya tadi di bagian yang tadi
bahwa tidak semuanya bisa di-apply gitu Coach. Oke. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ketika satu perusahaan menerapkan hybrid working model, kita perlu jeli ya, siapa yang benar-benar bisa fully remote, siapa yang separuh-separuh, separuh di remote, separuh di kantor, ya hari ini di kantor, hari ini di rumah misalnya. Ada juga di antara mereka yang emang nggak bisa remote, memang harus dari hari ke hari, ya harus di kantor gitu. Jadi hybrid working itu not necessarily, tidak selalu harus bisa diaplikasikan kepada semua karyawan. Jadi kita bijak aja mendudukan. Ya. Oke, lanjut. Nah, Putus lagi. Oke. kita yang kita Terputus lagi sepertinya, Coach Indra. Ya. Rekan-rekan para corporate innovator, silahkan juga sambil menanti Coach Indra. Jika memang ada pertanyaan gitu ya, boleh dituliskan di chat box dengan awalan tanya gitu ya, untuk memudahkan saya nanti dalam mencari nih ya, mana nih yang benar-benar bertanya, atau bahkan yang tadi beberapa kayaknya udah ada yang langsung diskusi ya, seru banget ya. Oke. Kedengaran suara saya sekarang? Yes, sudah kedengaran. Ya. Jadi hybrid working itu kan begini ya artinya ya. Jadi ada yang memang harus di kantor bareng-bareng sama teman-teman, ada yang bisa di rumah sendirian kan gitu. Nah, kita harus pintar-pintar tuh kapan kita ada di kantor, kapan kita bisa di rumah atau di mana aja, ya. Nah, itu sangat tergantung dengan apa yang kita ingin capai. Oh, teman-teman lihat di slide ini ya. Kalau misalnya yang dibutuhkan adalah speed, kecepatan, connections gitu ya. Jadi gimana caranya supaya oke lah decision making langsung cepat gitu. Kerjain apa-apa langsung semua orang udah ada di situ, langsung dieksekusi bareng-bareng, langsung jadi gitu ya. Atau kerjaannya yang aku harus diplomasi, deketin orang, memahami orang, ada unsur human connection ya itu bagusnya sih jangan di-remote-kan gitu. Ya itu bagusnya ketemu langsung di kantor gitu. Tapi ketika kerjaannya itu sifatnya reflektif, ya aku bisa kok ngerjain sendiri di rumah, yang butuhkan ketenangan, ya itu bagusnya ya udah di rumah aja gitu. Ya. Itu sebabnya kalau kami di CIAS, kita menerapkannya kan working from anywhere. Kita bebaskan, kita radical flexibility. Maka stop. Kalau kamu merasa bahwa ini bagusnya dilakukan di kantor, sepakati aja dengan anggota timnya. Untuk pekerjaan ini, yuk kita ketemu di kantor setiap hari ini. Tapi begitu masing-masing udah bagi-bagi tugas, udah ada kerjaan sendiri-sendiri, ngapain lo ke kantor? Lu masing-masing juga nggak apa-apa gitu. Nah, gitu. Jadi Anda dengan tim lah yang menentukan kapan harus kumpul di kantor, kapan bebasin semuanya di tempatnya masing-masing. Gitu. Ketika ngerjain apa di rumah, ketika ngerjain apa di kantor. Gitu. Ya. Jadi yang bagus tuh sebenarnya begitu, bukannya kemudian dipatok. Pokoknya hari ini di kantor, hari ini nggak di kantor. Kan tergantung kalau misalnya hari ini harus di kantor. Tapi ternyata di kantor cuma kerja sendiri-sendiri, itu di cubicle-nya sendiri-sendiri, tapi wajib di kantor. Ya ngapain juga kali. Gitu. Nah, giliran pada saat harus ada meeting, harus cepat ngambil keputusan, harus kemudian misalnya melakukan kolaborasi langsung dengan departemen yang lain, pada saat hari itu kita lagi di rumah. Gitu. Harus pakai Zoom. Kan jadi nggak nyambung kan gitu. Ya. Karena yang paling tahu pekerjaannya si karyawan adalah karyawan itu sendiri sebenarnya. Ya. Yang paling tahu gimana cara melakukannya dengan yang terbaik adalah mereka sendiri. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa radical flexibility itu menjadi lebih bagus sebenarnya. Tapi sekali lagi tidak semua perusahaan bisa melakukan ini. Ya banyaklah variabelnya, banyaklah pertimbangannya. Ya, salah satunya misalnya, ya bisa kalau di sini karyawannya belum mature Pak untuk bisa memutuskan itu sendiri, ya ada juga lah punya pandangan begitu. Tapi sekali lagi yang aku sampaikan adalah kalau kita bicara remote work, hybrid working sebenarnya yang benar-benar bisa menghasilkan kinerja yang berlipat ganda, ya seperti itu gitu ya. Nah tinggal nanti masing-masing organisasi teman-teman ya harus adjust lah. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk tiba-tiba yang biasanya di kantor terus gitu ya dengan leaders yang mungkin masih sedikit tradisional, tiba-tiba langsung berubah radical flexibility. Wah kocak-kacir. Ya kalau CIAS organisasinya masih kecil, kemudian juga kita udah biasa fleksibel, kita biasa gunakan teknologi, mostly kita
Kita dari awal emang basisnya adalah trust, pokoknya gue kasih kepercayaan kepada lu jalanin, at the end of the day, pokoknya gue pengen tahu hasilnya aja gitu. Nah, di budaya yang seperti itu, kita lakukan radical flexibility. Dan kita dapat benefitnya juga dahsyat banget. Tapi sekali lagi, be wise, ya bijaksanalah, karena setiap organisasi itu beda-beda. Ya, teman-teman harus menyesuaikan, ya, dan berprogres. Ya, oke. Yang jadi challenge dalam hybrid working adalah ini nih, kalau teman-teman lihat ya. Jadi hybrid working itu kan gini, di waktu yang sama, ada orang yang di kantor nih, kerja bareng, diskusi. Ada juga di kantor tapi di kubikelnya masing-masing. Ada juga yang di rumah sendirian. Ada juga yang pakai Zoom gitu. Nah, imagine seorang leader, dia harus ngelola anggota timnya yang kayak gini nih, yang beda-beda gitu. Lokasi kerjanya puyeng kan, jadi leader tuh waduh anggota tim gue begini ya, karena dia udah biasa ngelola anggota timnya semuanya di tempat yang sama, dia ngelihat orangnya ngerjain apa, kalau dia butuh apa-apa dia tinggal teriak, tiba-tiba. Nah, maka ada dua hal nih. Yang pertama, diperlukan model kepemimpinan yang completely berbeda, cara ngelola kerja yang completely berbeda, yang syukur-syukur disupport oleh teknologi. Sehingga walaupun karyawannya kesebar-sebar begini, waktu kerjanya, lokasi kerjanya, apa yang dikerjakan tuh beda-beda, dan kita nggak punya kontrol penuh terhadap hal itu, tetap masih bisa menghasilkan output yang optimal. Emang bisa banget. Nah, Oke, kembali terputus sepertinya. yang oleh mereka pemenang itu. Oke, sekarang udah balik lagi belum? Sudah ya. Oke, saya langsung lanjut aja ke sini. Ya. Nah, maka mindset dari sang leader itu kunci untuk menerapkan hybrid working. Ya. Kebanyakan leader punya mindset seperti apa yang di sini. Ini tuh sebenarnya kalau dibilang salah sih nggak salah gitu. Cuma ini mindset ada misalnya mau leader gue tuh dinilai itu kemampuan kerjaan itu Pak Indra. benar. Nah, Pak, dengar ya, putus-putus kembali coach. Oke. Dengan tahun ini. Switch lagi, Indra. Sekarang kedengaran? Ya, sudah. Betul. Oke, ya. Nah, jadi mindset dari si leader itu kunci untuk supaya bisa unlocking the true power of hybrid working. Ya, kalau sang leader itu dia berpikir gini nih, ya gue itu kan dibayar itu kan supaya gue bisa monitor kerjaan anak buah gue dong, making sure bahwa kerjaan anak gue tuh benar dikerjain sesuai dengan yang gue perintahin gitu. Maka kan dia kan jadi merasa punya kepentingan untuk harus selalu ngecekin anak buahnya kan gitu, ngebenerin anak buahnya ya. Kalau anak buahnya tuh remote, dia nggak punya kontrol terhadap ngerjain apa di mana kapan, wah uring-uringan dia itu gitu. Demikian juga leader yang punya berpikir gini, lah peran gue itu kan untuk jagain supaya karyawan itu nggak melakukan kesalahan gitu, supaya mereka nggak buang-buang waktu gitu. Makanya gue atur mereka, ya. Makanya gue kasih tahu mereka gitu. Nah, ketika leadernya punya pikiran kayak gitu, ya susah juga hybrid working. Ya, oh ya balik lagi dia nggak punya kontrol terhadap apa yang dilakukan anak buahnya pada saat kapan dan di mana dan apa yang dikerjain kok gitu. Dan juga kalau misalnya ya tujuan gue sebagai atasan kan gue harus bisa menyelesaikan kerjaan dengan secepat mungkin ya, dengan biaya yang paling rendah. Gue harus ngasih hands on guidance. Wah, kalau kayak gitu ya pasti berat ini. Leadernya bakalan stres ketika memang akhirnya diputuskan tuh hybrid working, anak buahnya lebih stres lagi. Akhirnya atasannya itu lebih parah dibandingkan pacar posesif. Ya tuh. Pacar posesif kan gitu kan ya, dikit-dikit sendiri kan di WA tuh di telepon sama pacarnya, kamu udah makan belum? Kamu lagi ngapain? Gitu. Sama aja bosnya juga gitu. Laporan ini udah beres belum? Kamu lagi ngapain? Di mana sih kamu sekarang kerjanya gitu. Ya akhirnya ya berantakan, hybrid working-nya nggak jalan gitu. Jadi itu tuh yang sangat penting adalah si leadernya gitu. Maka pola kita untuk
untuk mengelola tim kita itu harus diubah. Ya, manajemen yang seringkali itu berkaitan dengan proses kontrol, ya, itu harus dikurangi. Malah yang diperbanyak adalah leadershipnya, memimpin. Ya, kita tunjukkan apa sih yang harus dicapai, ya, dengan standar seperti apa. Pastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan, semua perannya masing-masing, korelasi antara satu kerjaan dengan kerjaan yang lain, sehingga semua orang itu jadi oke. Walaupun nanti kita kerjanya ini misah-misah, tapi kita semua tahu apa yang kita ingin capai bareng-bareng, kita tahu semua perannya kita tahu, ya, parameter-parameter yang diukur dari kita tuh apa. Nah, begitu udah punya clarity itu, dan orang tahu bahwa masing-masing perannya itu penting, kunci untuk keberhasilan kita bersama, lepas. Oke, gue lepas loh. Ya, gue nggak akan micromanage kamu. Aku nggak akan nanyain kamu setiap hari, karena kamu udah tahu kok apa harus kamu lakukan, apa yang harus kamu capai. Udah, so, jalanin. Cara kamu ngejalaninnya, nggak silakan. Di mana kapan melakukannya, nggak silakan. Yang penting kan kamu udah tahu harusnya kamu melakukan apa, targetnya apa. Nggak, sok saya serahkan kepada kamu, aku percayakan pada kamu. Nah, nanti kita sepakati ada waktu-waktu tertentu di mana kita kumpul lagi untuk saling evaluasi. Bisa mingguan, bisa seminggu 2 kali. Nah, kumpul. Oke, ini udah seminggu jalan nih, masing-masing kan bekerja sendiri-sendiri ya. Oke, yuk laporan yuk. Lu udah sampai mana kerjaannya? Ada hambatan apa? Terus rencana lu ke depan apa? Setiap orang ngomong gitu. Akhirnya kita jadi tahu, oh yang ini ada hambatan ini nih, gue bisa bantu apa? Oh yang ini udah maju segini nih, gue harus ngejar ketertinggalan gue nih. Jadi kita ada sinkronisasi lagi, ada alignment lagi, dan saling support lagi. Nah dari pertemuan itu langsung kita putuskan lagi, oke, so untuk minggu berikutnya, jadi gimana nih, lu ngejain apa, gue support apa, oke, udah tahu semuanya, deal ya, oke, good, go, nyebar lagi, kerja lagi, gitu. Itu siklusnya kayak gitu, ya. Nah jadi kalau leader yang biasa micromanage memang berat untuk hybrid working, ya. Jadi terakhir ini analoginya teman-teman semuanya, hybrid working itu membutuhkan trust over control, kepercayaan itu kunci. Justru kontrol itu harus dikurangin. Ya. Analoginya tuh yang ada di bawah tuh. Jadi kalau misalnya ada persimpangan jalan, itu kan ada 2 model ya. Ada pakai bundaran di tengah, ada juga yang pakai lampu merah. Ya. Logikanya nih, yang lampu merah itu lebih teratur. Ya, toh? Ya, karena kan ada yang ngatur kan. Oke, yang kamu berhenti dulu ya, yang ini jalan. Habis itu berubah, ini lampunya hijau, yang ini merah. Nanti kamu jalan, kamu berhenti dulu, gantian. Mestinya karena udah diatur itu, konfliknya jadi lebih sedikit tuh, kan udah diatur. Dibandingkan bundaran yang kagak jelas nih, siapa yang maju, siapa yang nggak maju gitu kan, nggak ada lampu merahnya, nggak ada yang ngatur bundaran. Tapi ternyata titik konfliknya di persimpangan yang pakai lampu merah, traffic light, itu jauh lebih banyak dibandingkan yang pakai bundaran. Yang bundaran lebih lancar, dengan konflik yang lebih sedikit. Orang itu, dia sadar diri kok, dia nggak mau nabrak. Jadi ketika di bundaran, ketika dia jalan, dia mau belok kanan. Dia akan lihat dulu nih mobil di kiri gimana, mobil di kanan kayak gimana, terus dia akan menyesuaikan secara otomatis. Yang lain juga berpikir yang sama. Akhirnya tuh jadi kayak air yang mengalir aja, dia ngeflow aja gitu. Sementara yang lampu merah itu memberikan ilusi akan kontrol. Oke, kamu stop, kamu maju. Ya, pertama begini, ada aja orang yang bandel kan, lampu merah tetap dilanggar. Ya kan, bikin masalah, tabrakan, macam-macam. Ya. Atau katakanlah nggak ada yang langgar, semuanya patuh, tapi jalannya lagi macet, sehingga yang tadinya tuh lampu hijau jalan macet di tengah, keburu lampu merah, akhirnya dia stuck di tengah intersection. Nah, yang dari arah sebalik, arah sampingnya kan mau jalan udah hijau kan, tapi kan dia nggak bisa maju karena kepotong di jalan ya, jadi buntutnya kan panjang gitu. Akhirnya justru lebih banyak terjadi kemacetan itu ketika ada lampu merah dibandingkan ada bundaran. Nah, analoginya gitu. Hybrid working kok bisa menghasilkan kinerja yang lebih bagus? Itu nggak ujuk-ujuk mentang-mentang hybrid working langsung bagus. Enggak. Tergantung kita bagaimana mendesain pekerjaan kita. Mendesain hubungan kerja antara orang satu dengan orang yang lain. Ketika pola kerjanya udah didesain dengan bagus, kemudian aturan mainnya juga tetapkan dengan bagus, leadernya juga bisa ngambil peran yang tepat, maka ibaratnya tuh kita ngebangun bundaran-bundaran di tim kita. Sehingga tanpa harus ada yang ngatur, tanpa harus ada lampu merah, lampu hijau, semua orang udah tahu kok apa yang harus dilakukan. Smooth gitu. Nah, akhirnya kinerjanya jadi naik lebih
lebih tinggi. Saya bicara begini karena kami sudah melakukan sekali lagi ya di CS. Jadi kita tahu betul bahwa if done right, kalau kita melakukan dengan benar, ya, maka hasilnya akan luar biasa. Oke, dari saya segitu aja. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, sinyalnya naik turun. Mudah-mudahan tetap bisa ketangkep apa yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Retno, terima kasih Dr. Indrawan, sharingnya bagus banget, karena benar-benar taking di issues yang kami alami juga, yaitu gimana juggling antara control dan juga flexibility. Jadi manajemen itu pengennya control, kemudian employee itu pengennya adalah flexibility, gitu. Nah, kami akan share tentang apa yang kami lakukan di lembaga kami. Dan sebelum itu saya boleh share ini ya, slide ya. Oke, sorry. Apakah bisa kelihatan? Sudah muncul nggak Pak? Oh, sorry. Oke. Beberapa hari yang lalu itu saya baca Sydney Morning Herald itu. Di situ ada pertanyaan yang menarik ini dari seorang yang umurnya 25 tahun. Dia itu bekerja di di perusahaan teknologi, dan dia sebagian besar pekerjaannya itu dari rumah. Kemudian dia tanya itu gimana kalau misalkan instead of hanya kerja dari rumah, boleh nggak sih misalkan saya bekerja sambil traveling, atau mungkin saya bekerja dari luar negeri gitu. Nah, pertanyaan ini yang disampaikan ini sebetulnya simple dan seringkali kita dengar juga ya. Dan ternyata jawaban di harian itu banyak banget. Dan salah satunya itu yang menarik adalah bahwa kalau saya lihat di sini itu, misalkan, loh ngapain saya hire kamu sebagai seorang Australia yang berharga mahal, mendingan kalau di luar negeri ya mendingan saya hire orang dari India atau dari Philippines atau dari mana yang dari sisi gaji pasti lebih murah gitu. Kemudian ada yang bicara mengenai pajak, bagaimana dengan legal dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali perdebatan di situ mengenai pertanyaan dari seseorang yang umurnya 25 tahun ini. Dan di Australia sendiri itu sekarang juga ada desakan ini, kita tahu bahwa Australia itu serikat pekerjanya sangat kuat, partai buruh juga sangat kuat. Mereka itu minta ada 4 days work week. Jadi mereka itu dapat 100% salary, kemudian bekerja hanya 80% dari usual week. Kemudian dia promise bahwa mereka akan maintain 100% of that productivity. Nah, sekarang itu menjadi suatu perdebatan di Australia tentang hal ini. Kemudian di lain pihak kalau kita lihat waktu itu sempat ada diskusi juga di China tentang konsep 996, yaitu kerja dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kemudian 72 jam dalam 1 minggu. Jadi ada 6 hari dalam 1 minggu gitu. Nah, mereka berargumentasi bahwa China itu masih harus kerja keras untuk menjadi pemimpin dunia. Maka dari itu ini menjadi suatu perdebatan juga. Apakah kita akan seperti Australia yang lebih menginginkan 4 hari atau yang 6 hari. Saya akan meletakkan di dalam konteks ini sejarah bekerja. Saya senang belajar sejarah gitu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya asal mula bekerja itu sebetulnya adalah untuk waktu sekitar 10-15 tahun yang lalu itu bekerja is all about food, clothing, and shelter. It's about the makanan, pakaian, dan tempat tinggal gitu. Dan pada waktu itu bekerja itu berburu, kemudian juga waktu itu belum bertani ya, mereka berburu. Kemudian ketika binatang itu mereka sudah bisa menjinakkan binatang, mereka sudah mulai memelihara binatang. Kemudian habis itu mereka bisa bercocok tanam, sehingga pekerjaan itu dimaknai dengan bercocok tanam.
Kemudian ketika mereka melihat bahwa dalam perkembangan selanjutnya manusia purba, manusia zaman dulu itu melihat bahwa tanah itu bisa menghasilkan sesuatu, sehingga terjadi suatu rebutan tanah gitu ya, perebutan tanah. Nah, karena ada perebutan tanah, lalu mereka bergerombol, dan ketika bergerombol itu perlu pemimpin, maka muncullah raja-raja, muncullah para kepetua suku, kemudian sistem administrasi, pekerjaan sebagai administrator juga muncul. Selain juga pekerjaan-pekerjaan sebagai sebagai pemimpin agama, sebagai karena mereka dari dulu itu sudah menyadari bahwa mereka adalah makhluk spiritual gitu ya. Nah, itu terus berkembang, kemudian akhirnya pada zaman pada waktu revolusi industri itu pada tahun 1760 dan seterusnya sampai dengan konsep kerja itu juga berbeda. Konsep kerja berbeda karena pada waktu itu sudah mulai banyak sekali pabrik-pabrik ya, banyak sekali pabrik. Kemudian ada supply chain dan lain sebagainya, sehingga konsep bekerja itu sudah mulai berbeda dan pekerjaan itu juga semakin banyak ya. Yang tadinya itu lebih kepada agrikultur, pertanian, kemudian ada prajurit, ada perang, ada tokoh agama, ada politician. Kemudian ketika revolusi industri, pekerjaan itu sudah mulai berbeda karena manusia itu menjadi salah satu sarana produksi. Jadi mereka ada berkumpul dalam suatu factory. Ya, mereka berkumpul dalam satu factory, ada supply chain gitu dari barang-barang yang mentah, kemudian akhirnya menjadi suatu outputnya adalah barang yang sudah jadi, gitu. Sehingga ada suatu supply chain, sehingga people atau human itu dianggap sebagai salah satu mesin, gitu ya, pada waktu itu. Dan proximity, tempat kerja yang sama dan lain sebagainya itu menjadi suatu keniscayaan, gitu. Nah, revolusi industri dan juga pabrik ini terus akhirnya berkembang, bahkan ketika dunia bekerja itu dengan penemuan internet, dengan otomasi dan lain sebagainya, kecenderungan orang untuk dekat satu sama lain itu masih ada, bahkan sampai dengan sekarang ini, gitu. Padahal pabrik dan lain sebagainya itu muncul pada abad-abad 18 ya. Itu masih ke bawah sampai sekarang, sehingga banyak perusahaan itu yang masih menerapkan bahwa bekerja itu harus di kantor, bekerja itu harus dekat satu sama lain, bekerja itu walaupun sudah ada otomasi, walaupun sudah ada artificial intelligence, walaupun sudah didukung oleh internet dan lain sebagainya, itu ya dekatlah satu sama lain gitu ya, seperti itu. Dan pemikiran-pemikiran seperti itu akhirnya pada waktu terjadi suatu pandemi itu malah mendisrupsi pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga waktu itu mulai seolah-olah dunia kerja itu dipaksa untuk melakukan remote working atau hybrid working seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Indrawan tadi. Ya, jadi pandemi itu ada blessing-nya juga pada waktu itu, lalu ada suatu disrupsi mengenai cara bekerja yang remote working dan hybrid working, sehingga hybrid working di dalam penafsiran saya ya itu bukan hanya sekedar working arrangement, kemudian space-nya itu yang satu di rumah, satu di kantor. Bukan sekedar bahwa mereka bisa fleksibel gitu. Atau mungkin ada juga yang perusahaan-perusahaan yang merasa nggak cool kalau misalkan dia itu tidak ngikutin tren tuh. Jadi kalau ditanya di kafe di mana-mana, mereka bilangnya bahwa waduh, perusahaan saya belum menerapkan nih hybrid nih, gitu. Lalu ada perusahaan yang mengatakan, wah tempat gua udah nih sudah menerapkan hybrid, sehingga cool nih perusahaan saya, gitu. Padahal bukan seperti itu,
Ya, hybrid bagi saya sendiri, ya saya melengkapi apa yang tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Indrawan, bahwa itu bagi saya adalah is a mindset that goes beyond space and time. Jadi is more than just space and time. Melalui apa? Optimisasi teknologi dan human capability. Jadi dengan hybrid working ini, itu kita mengoptimalkan teknologi yang tadinya itu direduksi hanya untuk otomasi dan lain sebagainya, tapi dengan itu teknologi itu bisa dioptimalkan. Kemudian juga human capability. Itu persis dengan research tadi yang di-quote oleh Dr. Indrawan, bahwa ternyata semakin fleksibel itu human itu semakin inovatif, semakin produktif. Sehingga hybrid itu ada konektivitas, ada suatu koneksi yang sangat erat antara dengan human capability itu, yang result in higher productivity. Jadi kalau higher productivity, hybrid working itu harus mendrive suatu higher productivity. Kemudian yang terakhir adalah respecting individual's dignity. Jadi kenapa individual dignity itu sangat penting? Sekarang ini banyak orang bertanya mengenai the purpose of work. Kenapa sih gua kerja? Kemudian human right, kemudian well-being, kemudian juga you name it. Banyak banget demand, banyak sekali suatu pressure, banyak suatu, bukan pressure sebetulnya, tantangan untuk bagaimana penghargaan kepada martabat manusia. Dan ternyata dengan perkembangan pemikiran, dengan manusia yang semakin maju, itu penghargaan kepada human right itu semakin tinggi. Dan itu diwujudkan dengan penghargaan terhadap kemanusiaan, dengan dengan fleksibilitas yang diberikan dan lain sebagainya gitu. Dan jadi hybrid working is a mindset that goes beyond space and time, dengan optimalisasi teknologi dan human capability, which result in higher productivity. Jadi produktivitasnya meningkat, kemudian at the same time respecting individual's dignity. Ini adalah yang saya pahami dengan saya coba refleksikan apa itu dengan hybrid working. Lalu bagaimana dengan di tempat saya bekerja sekarang? Tadi sudah disampaikan mengenai pengantar sedikit tuh mengenai Indonesian Exim Bank. Belum banyak orang yang tahu mengenai Indonesian Exim Bank. Jadi saya akan kenalkan sedikit sebelum masuk ke dalam apa yang kami lakukan untuk menerapkan a new way of working ini. Indonesian Exim Bank itu adalah lembaga pemerintah, ya. Kami adalah lembaga pemerintah, artinya 100% dimiliki oleh pemerintah dan didirikan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kemudian tugas kami adalah mendorong pertumbuhan ekspor nasional melalui ada pembiayaan, jadi seperti dengan financing, dengan kami juga memberikan penjaminan ekspor, asuransi dan jasa konsultasi. Jadi kami memberikan domestic financing, overseas financing dengan syariah, kemudian kami juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk pemberdayaan SME supaya mereka itu bisa melakukan ekspor. Jadi itulah tugas-tugas kami untuk mendorong ekspor nasional supaya Indonesia itu bisa sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Jadi di dunia ini hanya negara-negara maju atau yang ingin maju itu yang punya Exim Bank. Jadi kami ada komunitas Exim Bank di seluruh dunia. Memang keberadaan dari Exim Bank ini belum banyak diketahui
Tapi itu menjadi tugas dari kami untuk semakin memperkenalkan Exim Bank di seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau kita bisa melakukan ekspor dengan lebih banyak dari sisi volume, kemudian dari sisi quantity, kemudian dari sisi quality, kemudian kita bisa melakukan substitute produk untuk impor, maka devisa akan lebih banyak. Maka dari itu pada waktu terjadi krisis pandemi itu kami juga mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk untuk memberikan financing, kemudian memberikan penjaminan sehingga ada banyak pembiayaan yang kami lakukan. Jadi ini adalah di bawah itu adalah milestones yang kami kerjakan dari sejak tahun 2009. Jadi sebetulnya usianya belum banyak gitu ya, belum banyak, tapi untuk itu kami banyak tugas untuk benar-benar bisa melakukan membantu masyarakat Indonesia untuk bisa ekspor. Salah satunya adalah selain pembiayaan, penjaminan, kami juga siapkan asuransi serta jasa konsultasi. Jasa konsultasi ini bukan hanya CSR sebetulnya, beyond CSR, karena apa yang kami lakukan adalah kami memberdayakan UKM supaya mereka bisa ekspor. Gitu. Jadi kami dampingi mereka sehingga bisa ekspor. Seperti itu rekan-rekan semua tentang Indonesian Exim Bank. Nah, lalu sebagai suatu lembaga tadi disampaikan juga di pengantar itu seringkali memang kita harus juggling antara bahwa ini adalah suatu birokrasi gitu. Kemudian at the same time karena kami adalah lembaga keuangan itu highly regulated. Gimana nih caranya untuk bisa cope with the new era, with the dengan suatu preferensi yang baru begitu. Maka kami memperkenalkan yang disebut dengan XWOW. XWOW itu singkatan dari Exim Bank Way of Working. Jadi X-nya itu Exim Bank Way of Working. Kami mempunyai suatu budaya disebut dengan APIK, yaitu Agile, Professional, Integrities, dan kreatif. Dan dengan XWOW itu sekarang itu kalau lihat di sebelah kanan itu kami menerapkan yang 3 hari adalah WFO dan 2 hari adalah work from anywhere. Kemudian juga diterapkan flexi hours, jadi pegawai itu bisa masuk jam 8 atau bisa juga masuk jam 9 gitu. Dan juga untuk pulangnya itu mereka misalkan masuk jam berapa tuh? Itu bisa pulang jam 6 gitu ya. Jadi ada flexi hours untuk kedatangan dan juga untuk kepulangan. Itu kami berikan. Dan memang bagaimana waktu kami menerapkan itu tidak gampang. Nanti saya akan cerita lebih lanjut tentang apa yang kami lakukan sehingga new way of working ini bisa di launching pada tahun yang lalu. Ada beberapa pilar yang kami lakukan. Yang pertama adalah X-Space. Ya, di situ ada X-Space, ada X-Net, ada X-Learn, ada X-Talks, ada X-Team, kemudian ada X-Fit. Kami bagi seperti itu. X-Space itu adalah tadi yang disampaikan oleh Dr. Indrawan itu mengenai membangun adalah collaborating space. Jadi kalau Bapak Ibu itu silahkan berkunjung ke kantor kami, akan melihat beberapa space di setiap lantai di mana orang bisa melakukan kolaborasi, bisa ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya gitu. Ya, kami ciptakan suatu collaborating space, kemudian ada tidak ada dedicated desk ya untuk teman-teman supaya mereka bisa saling ada booking dan lain sebagainya sehingga space yang ada itu bisa utilize, bisa dipakai oleh berbagai tim. Kemudian juga yang penting adalah mengenai clean desk ya. Sebagai lembaga keuangan itu clean desk itu sangat penting. Karena apa? Karena tidak ada dedicated desk, maka
arsip kan bisa berhamburan kemana-mana ya, terutama yang untuk hard copy gitu. Maka itu kita terapkan mengenai clean desk policy. Meja harus bersih, kemudian tidak ada yang kececeran gitu ya dalam bahasa Jawanya gitu ya. Jadi meja harus clean desk policy is very important. Kemudian yang terakhir adalah mengenai green office. Karena dengan adanya space yang semakin berkurang, kemudian juga space yang berkurang, kemudian everybody can use meja-meja yang tersedia, maka green office is sangat penting. Orang harus jaga kebersihan, ya. Jangan sampai nanti ada minuman, ada makanan, ada yang tergeletak itu atau kotor itu di dalam meja yang ditinggalkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, gimana membuat suasana kerja itu green, enak, ada tanaman, ada juga saving dari light, dan lain sebagainya. Jadi green office itu menjadi suatu lifestyle yang kami promosikan. Jadi ada berbagai macam hal yang X-Space ini, dan kami dengan adanya X-Space ini kami bisa give up 2 lantai ya, 2 lantai yang kami akhirnya kami let go gitu ya. Kami tidak pakai lagi 2 lantai karena semua dimampatkan dalam space yang lebih kecil lagi, lantainya lebih sedikit, jadi ada beberapa saving yang bisa dilakukan di sana. Tapi saving bukan satu-satunya tujuan dari situ semua. Saving adalah suatu side impact dari ini semua. Yang tujuannya adalah yang tadi di definisi yang ke depan ya, untuk memboosting productivity dan juga lebih memberikan flexibility dan innovation. Kemudian yang kedua adalah mengenai XNet. XNet itu adalah membangun suatu sistem di mana terjadi suatu kolaborasi dan approval gitu ya. Karena sebagai lembaga negara itu kalau dulu itu semuanya harus pakai paraf gitu ya. Waktu kami masuk pertama kali itu banyak banget paraf dan banyak sekali mereka harus tanda tangan di hard copy, disposisi juga banyak sekali itu masih di hard copy. Lalu kami pikirkan gimana caranya supaya tetap dari sisi compliance itu bisa terpenuhi, kemudian dari sisi confidentiality bisa terpenuhi, dan juga dari dari berbagai aspek itu bisa antara maker, checker dan approver itu bisa akhirnya bisa terpenuhi. Maka kami bangun suatu suatu sistem sehingga approval itu bisa dilakukan secara online. Kemudian kami juga bekerja sama dengan jadi tanda tangan dan lain sebagainya sudah pakai e-sign dan lain sebagainya, dan itu sudah dianggap legal. Jadi itu yang kami lakukan dari sisi untuk membangun network dan juga untuk collaboration. Kemudian juga ada mini innovation competition yang yang akan kami gelar gitu ya, supaya pegawai-pegawai, karyawan-karyawan itu tetap berinovasi. Pilar yang ketiga adalah excellent. Excellent ini adalah suatu, kami percaya bahwa kalau suatu lembaga atau perusahaan itu punya suatu budaya untuk belajar, gitu, lembaga itu akan maju, perusahaan itu akan maju. Sehingga kami invest di suatu platform untuk learning on the go gitu. Itu bisa diakses di device masing-masing. Bisa di handphone, bisa di laptop, bisa di manapun juga, dengan di dalamnya itu banyak banget, mereka bisa baca buku, mereka bisa baca quote, bisa juga mendengarkan podcast, bisa mendengarkan menonton video, bahkan juga mereka bisa saling sharing. Kemudian juga mereka juga misalkan mau undang
meeting itu bisa dilakukan di situ, dan itu nggak mahal Bapak Ibu semua ya. Jadi dengan itu maka budaya belajar itu ada ya. Kemudian juga ada coaching dan mentoring gitu ya, bisa dilakukan dengan di dalam excellent tadi. Jadi itu mendorong suatu inovasi, dan akhirnya karena di dalam device setiap pegawai Exim Bank itu ada excellent gitu, mereka akan selalu diingatkan bahwa I am part of Indonesian Exim Bank, so I have to learn gitu. Kemudian kami juga X-Talks ini adalah suatu forum yang kami selenggarakan dengan dengan senior manajemen, kemudian juga ada town hall, kemudian ada sharing session, kemudian banyak hal yang kami lakukan dengan formal dan kadang-kadang dan juga banyak informal untuk benar-benar membangun suatu, mereka tetap inform, tapi mereka tetap bisa berpikir secara kreatif. Mereka nggak ketinggalan zaman dari berita-berita yang lain. Kemudian pilar selanjutnya adalah X-Team. Kami sebut juga ini di dalam X-Team itu ada yang disebut dengan X-Mob. X-Mob itu adalah Exim Bank Monday Booster. Jadi kami itu punya selenggarakan suatu kalau hari Senin, setiap hari Senin itu kami masuk jam 8. Kemudian kami kumpul di setiap lantai gitu, mereka yang work from office ya, mereka kumpul setiap lantai, kemudian ada kami menyanyikan bersama itu lagu kami ya. Kemudian ada ya sharing satu sama lain dengan tema-tema tertentu, cukup sekitar 15 menit itu kami saling sharing weekend kemarin, kemudian kadang-kadang sharing tentang hidup, kadang-kadang sharing tentang performance company, kadang-kadang sharing tentang pemikiran-pemikiran atau usulan-usulan segala macam. Itu kami lakukan setiap hari Senin pagi. Itu jam 8 pagi kami udah masuk ya. Untuk yang akan bekerja di kantor pada hari itu. Kemudian juga ada employee days, ada sinergi program dan lain sebagainya. Selain itu juga kami yang pilar yang terakhir adalah XFIT, itu adalah bagaimana kami itu membina dari sisi mental dan juga dari sisi spiritual, kemudian dari sisi fisik, kemudian sosial itu misalkan untuk employee volunteering program. Jadi ini semua kami lakukan untuk membangun suatu engagement, untuk membangun suatu emotional attachment gitu ya terhadap lembaga. Karena apa? Karena dengan adanya 3 dan 2, dengan 3 hari work from office dan 2 hari work from anywhere, itu kadang-kadang mereduksi suatu emotional attachment, sehingga kami lakukan banyak ke acara-acara dan lain sebagainya gitu, sehingga orang akhirnya tetap bahwa I am Exim Bankers, I'm part of this organization. Jadi banyak yang kami lakukan kegiatan-kegiatan kami. Nah, sekarang bagaimana dengan challenge yang kami alami juga? Kami sebutnya sebagai 5C and R challenges ya. Yang pertama adalah mengenai communication. Communication is key. Ya, communication yang pertama itu ada 2. Yang communication yang pertama adalah bahwa new way of working itu has to be communicated well. Harus dikomunikasikan dengan baik sehingga setiap orang itu crystal clear what are expected. Kemudian bagaimana polisinya seperti apa gitu. Tadi di CIAS itu sampaikan bahwa 4 jam di kantor, habis itu you can work anywhere gitu. Nah, dalam hal ini kami juga melakukan komunikasi yang sama. Misalkan adalah kalau kalian itu work from anywhere,
then kalian harus bisa dikontak within sekian minutes. Kemudian setiap hari harus kontak kepada atasan at least twice a day gitu misalkan. Ya, itu misalkan communication. Kemudian coordination. Coordination juga dilakukan dengan timnya gitu supaya apa? Supaya workflow itu tetap jalan dengan baik, ya. Coordination, karena kalau tanpa suatu koordinasi yang baik, akhirnya mereka akan tercerai-berai dan akhirnya akan delay. Jadi SLA itu tetap harus dijaga, bahkan harus lebih baik, ya, service level itunya ya, itu harus justru lebih baik. Kemudian juga yang ketiga adalah connection. Connection itu ada dua, saya lihatnya adalah yang pertama adalah emotional connection. Jangan sampai karena bekerja dari anywhere lalu emotional connection-nya itu jadi terbatas gitu ya. Mereka tidak punya emotional connection dengan atasan, tidak ada emotional connection dengan peers, tidak ada emotional connection dengan manajemen atau dengan bawahan, atau juga tidak punya emotional connection dengan organisasi. Nah, untuk itu maka connection ini tetap penting, harus ada suatu event-event baik itu online maupun offline. Bahkan saya kasih contoh waktu kami pertama kali menerapkan dulu itu ada beberapa online yang quiz yang kami lakukan online pada bersamaan gitu. Quiznya gampang-gampang dan ada token of appreciation yang kami kirimkan kepada pemenang gitu misalkan. Itu untuk membangun suatu sense of connection. Ya, connection itu yang pertama. Connection yang kedua adalah literally itu adalah connection dari sisi dari sisi internet, dari sisi signal dan lain sebagainya. Kami harus pastikan bahwa signal itu baik dan mereka tidak ada alasan untuk signalnya putus-putus dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini kami juga memberikan semacam tambahan gitu ya untuk pegawai-pegawai yang agar mereka punya connection yang bagus, bisa beli pulsa dan lain sebagainya. Itu kami berikan suatu uang begitu ya untuk supaya mereka bisa membeli pulsa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Pak Wahyu, punten izin meriman waktunya 10 menit lagi. Oke, ya. Kemudian dari sisi creativity. Dari sisi creativity ini adalah bagaimana kami mendorong tidak terjadinya suatu untuk kreativitas itu lalu hilang gitu ya. Karena tidak adanya suatu karena semuanya serba sudah diatur dan lain sebagainya. Kreativitas tetap harus ada, kemudian culture tentu saja, dan yang penting itu yang terakhir adalah R. Ini saya mau highlight bahwa work from anywhere itu ada risk, yaitu operational risk. Risiko bahwa data itu bisa leak, bisa bocor. Risiko bahwa nanti akan mudah disusupi oleh malware. Kami mengalami itu disusupi malware itu tahun 2021. Waktu itu ada malware yang masuk dan kami harus melakukan meningkatkan mengenai IT security-nya gitu. Jadi ada risiko-risikonya juga. Jadi ada operational risk yang harus dihadapi dengan menerapkan itu. Maka kuncinya adalah trust, communication, and support. Kemudian saya ingin share kepada Bapak Ibu semua, ini adalah sesudah kami setahun menjalankan ini, gimana sih persepsi pegawai, persepsi teman-teman tentang new way of working itu. Top 3-nya adalah, jadi pegawai itu merasa atau karyawan merasa bahwa quality of work-nya itu masih di-maintain. Bahkan mereka merasa bahwa produktivitasnya naik. Dan juga bagaimana mencapai target-target dari divisi itu mereka bisa saling support dan bisa dimonitor dengan baik. Tapi ada 3 hal yang menjadi bottom, yaitu yang pertama adalah operational risk itu belum bisa diadres semuanya. Kemudian yang kedua adalah communication risk, jadi seringkali ada gap
antara apa yang ingin disampaikan oleh head office atau atasan kepada bawah, kepada timnya yang ada sedang work from anywhere gitu, itu ada communication gap ya, karena memang proximity, kemudian kalau langsung berhubungan itu kan lebih enak ya, kita bisa ngomongnya. Kemudian dari sisi infrastructure itu memang ada seringkali ada kendala ya, karena memang di Indonesia itu dari sisi signal gitu seringkali masih belum baik, kemudian juga main core banking kita itu belum seamless juga. Dan ini ternyata juga sejalan dengan hybrid working di Kementerian Keuangan. Jadi di beberapa bagian di Kementerian Keuangan itu ternyata mereka juga menjalankan hybrid dan hasilnya ternyata mirip-mirip. Jadi 86,17% itu merasa bahwa WFH itu lebih besar daripada atau sama dengan WFO. Kemudian 87% menginginkan WFA. Kemudian ada menginginkan 3 hari itu work from home, kemudian 33% itu 2 hari di kantor. Dan saran dibutuhkan laptop, internet, dan paket data. Gitu. Jadi di Kementerian Keuangan pun Bapak Ibu juga itu beberapa bagian sudah menerapkan working from anywhere. Lalu terakhir bahwa ini saya mau connect dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa hybrid working itu is not the end of the story. Hybrid working for me is a transition, it is a journey untuk menemukan mana sih yang most suitable way of working. Karena nanti akan ketemu polanya tuh. Oh, untuk pekerjaan ini itu nggak bisa. Pekerjaan ini sebetulnya bisa dilakukan anywhere, beyond time, beyond space, gitu. Nanti akan terjadi suatu pola-polanya akan terbentuk sendiri, sehingga tidak ada there is no one size fits all untuk all working arrangement. This is it depend on your business, depend on the culture. Tetapi yang penting adalah tadi yang pertama adalah produktivitas, kemudian bagaimana membangun fleksibilitas, bagaimana membangun tetap menghargai dari sisi human dignity, sehingga akhirnya perusahaan itu semakin progresnya semakin baik, dan juga ada membangun suatu engagement yang semakin kuat. Karena dengan engagement yang semakin kuat itu by end of the day akhirnya kita bisa maximizing shareholders values. Begitu saja rekan-rekan semua sharing dari kami. Dan